Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik-baik semua, sehat-sehat selalu semua. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa bertemu kembali dalam proses pembelajaran di siang hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silahkan Hanif untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak, kalian telah melaksanakan doa dengan baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kepada kalian semua untuk jangan lupa mengisi presensi atau daftar hadir di link seperti biasa di Microsoft Teams, ya, di saluran presensi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat di berita media televisi, media cetak, sosial media dan sebagainya, kita melihat bahwa penularan COVID-19 ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu disiplin protokol kesehatan. Karena dengan disiplin protokol kesehatan itulah kita semua bisa berpartisipasi dalam penanggulangan COVID-19. Ya, kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti anjuran pemerintah. Yang ketiga, di situasi dan kondisi yang kurang baik seperti sekarang ini, di mana kita mengalami berbagai macam kesulitan ekonomi, kesulitan komunikasi dan sebagainya. Bapak berharap kalian semua untuk semangat belajar, disiplin, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa dan bekerja keras. Ya, itu beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan sehingga insya Allah kita semua bisa melalui segala permasalahan yang berkaitan dengan pandemi ini dengan baik dan kita tetap berprestasi. Itu yang saya sampaikan. Kemudian selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak nanti akan memberikan kalian soal pretest pada kalian berkaitan dengan materi mobilitas sosial untuk mengetahui seberapa besar kalian memahami tentang mobilitas sosial ini. Ya, jadi nanti bisa kalian kerjakan kurang lebih 7 menit. Nanti kalian bisa membuka link yang Bapak kirim ke WA kalian ataupun kalian bisa membuka di link di Microsoft Teams. Silahkan dikerjakan. Terima kasih anak-anak telah melaksanakan pretest dengan baik. Nanti hasilnya akan saya sampaikan setelah proses pembelajaran. Sebelum masuk pembelajaran, Bapak ingin mereview kembali materi pertemuan kemarin yang berkaitan dengan interaksi sosial.
Bapak ingin bertanya, nanti kalian bisa menjawab apa itu interaksi sosial. Siapa yang mau menjawab? Silahkan angkat tangan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Ya, terima kasih Alifa, jawaban kamu tepat sekali. Selanjutnya, bentuknya interaksi sosial. Coba siapa yang mau menjawab? Ya Pak, saya Pak. Ya, bentuknya apa? Bentuk interaksi sosial yaitu interaksi sosial asosiatif, interaksi sosial positif. Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial positif yang mengarah pada kesatuan dan kerjasama. Interaksi sosial disosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang lebih mengarah kepada konflik dan pemecahan baik individu maupun kelompok. Betul sekali jawaban Naswa. Jadi ada dua bentuk interaksi, yaitu yang sifatnya menuju ke persatuan dan yang kedua sifatnya menuju perpecahan. Bapak akan menampilkan presentasi, kemudian kalian bisa mencermati, kemudian kalau ada hal-hal yang tidak kalian ketahui nanti bisa kalian tanyakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Tujuan belajar hari ini yang pertama, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan benar. Kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Ketiga, menelaah saluran-saluran mobilitas sosial dengan tepat. Empat, menganalisis permasalahan kemiskinan sebagai faktor penghambat mobilitas sosial. 5. Kalian bisa mengkritisi permasalahan pendidikan sebagai faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi yang ketujuh, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian dengan benar dan kritis. Nah, itulah tujuan belajar kita di siang hari ini. Kemudian penilaian, ada 3 penilaian nanti yang harus kamu lakukan. Yang pertama, penilaian sikap melalui jurnal dan observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan nanti dengan kuis di akhir pembelajaran. Yang ketiga, penilaian keterampilan melalui penilaian observasi saat pelaksanaan diskusi dan penilaian observasi saat presentasi. Nah, itulah nilai-nilai yang nanti harus kalian dapatkan. Silahkan nanti berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang setinggi-tingginya. Kita masuk ke materi. Apa itu mobilitas sosial? Anak-anak bisa lihat di sini ada 4 gambar. Dari gambar ini dihubungkan dengan mobilitas sosial, kira-kira apa? Terjadi perubahan apa? Silahkan siapa yang mau menjawab. Perubahan strata sosial, Pak. Dari apa? Dari yang pengusaha kayu naik jadi wali kota, lalu menjadi gubernur dan menjadi presiden, Pak, sekarang. Ya. Terima kasih Ferdinand, jawabannya betul sekali. Yang lain, siapa yang mau menjawab? Mobilitas sosial vertikal ke atas. Yang dari pengusaha terus naik ke wali kota, terus gubernur sampai jadi presiden. Oh ya, jadi terjadi perubahan apa? Status sosial, ya. Intinya ada perubahan status sosial. Terima kasih, Grace. Dari beberapa analisis tadi, mobilitas sosial adalah perubahan, pergeseran, peningkatan ataupun penurunan status dan peran seseorang dalam suatu kelompok. Nah, itulah yang disebut dengan mobilitas sosial. Nah, kemudian bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu mobilitas vertikal ke atas, yang kedua mobilitas horizontal, yang ketiga mobilitas lateral, yang keempat mobilitas struktural, yang kelima mobilitas intragenerasi, yang keenam mobilitas antar generasi. Siapa yang mau menjawab?
contoh mobilitas antar generasi. Peralihan status sosial yang terjadi di antara dua generasi atau lebih dalam satu keturunan. Terima kasih Kaisa. Nah, kemudian saluran mobilitas sosial. Ada lembaga keagamaan, organisasi politik, pendidikan, organisasi ekonomi, organisasi keahlian. Silahkan kasih contoh saluran yang lain. Misalnya saluran karena perkawinan. Siapa yang mau menjawab? Naswa. Orang yang berasal dari rakyat biasa yang menikah dengan anak pejabat bupati sehingga namanya menjadi populer dan terkenal setelah menikah dengan anak bupati tersebut. Ya, betul Naswa. Jadi itu contoh saluran mobilitas berdasarkan perkawinan. Kemudian saluran mobilitas politik. Contohnya apa? Naura, Ya, silakan Naura. seorang yang telah mengabdi dan berkontribusi banyak dalam satu partai politik akan diangkat menjadi ketua partai atau pembina partai tersebut. Atau bisa juga orang tersebut bisa dimasukkan menjadi menteri dalam suatu kabinet negara, itu pun jika partainya mendapat jatah kursi di parlemen. Bisa juga orang tersebut diusung oleh partai politiknya untuk menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara. Ya, betul sekali. Jadi saluran mobilitas politik itu contoh Naura tadi tepat sekali. Ya, jadi misalnya seseorang lewat jalur partai politik, kemudian dia dicalonkan menjadi presiden, sebagai contoh tadi Pak Jokowi, dia masuk ke partai politik, kemudian lewat saluran politik dia menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan akhirnya menjadi presiden. Faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan mobilitas. Yang pertama itu struktural, yang kedua individu, yang ketiga status sosial, yang keempat ekonomi, yang kelima demografi, yang keenam melihat daerah lain. Jadi kita tadi udah mempelajari pengertian mobilitas, bentuk mobilitas, saluran mobilitas, kemudian faktor penghambat dan faktor pendorong. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Selanjutnya nanti kalian akan belajar pada lembar kerja peserta didik. Nah, nanti cara kerjanya yaitu kalian nanti mengakses Hangout pada link yang telah Bapak share sebagai sumber belajar. Kemudian sesuai dengan kelompok masing-masing, peserta didik mengakses LKPD di link yang telah Bapak share. Kemudian peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasil diskusi dengan mewakilkan salah satu teman. Bila ada pertanyaan atau sanggahan dari kelompok lain nanti dipersilahkan. Pembagian kelompok. Kelompok pertama itu kelompoknya ketuanya Ega, kelompok 2 ketuanya Wengku, kelompok 3 ketuanya Nasfa. Selanjutnya nanti kalian akan bekerja di lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini nanti ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama itu berkaitan dengan kemiskinan sebagai penghambat mobilitas. Nanti silakan diskusikan permasalahan-permasalahan kemiskinan itu solusinya seperti apa. Kemudian yang kedua, masalah yang kedua ini ada artikel tentang berbagai macam permasalahan pendidikan. Nah, dengan permasalahan pendidikan ini secara otomatis pendidikan sebagai faktor pendorong mobilitas sosial kan tidak bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kalian diskusikan masalah-masalah tersebut bagaimana solusinya. Nah, silahkan bekerja. Jadi kalian nanti buka Microsoft Teams, kemudian masuk ke saluran diskusi kelompok 1, diskusi kelompok 2, diskusi kelompok 3. Yang kelompok 1 ya masuk ke kelompok 1, yang kedua masuk ke kelompok 2, yang ketiga juga masuk ke kelompok 3. Ya. Di situ kalian membuat room meeting sendiri, kemudian melaksanakan diskusi.
teman-teman, kita akan mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Yang mau ngasih jawaban duluan? Penghambat mobilitas sosial kemiskinan, memberikan bantuan dana sosial dan juga pelatihan untuk berwirausaha agar status sosial berubah. Yang pendidikan tidak merata? Serta untuk pendidikan tidak merata, mengembangkan pendidikan di daerah pedalaman atau daerah terpencil yang masih keterbatasan akan pendidikan. Yang kedua, memberikan fasilitas gratis pendidikan agar pendidikan di daerah terpencil tersebut dapat maju dan bisa menyaingi pendidikan di kota-kota besar dan dapat meningkatkan status mobilitas sosial. Terima kasih. Ferdinand. Faktor penghambat kemiskinan bisa diberikan bantuan berupa dana maupun barang yang bisa membantu masyarakat kecil untuk bisa menaikkan status sosialnya, dan bisa diberikan pelatihan pekerjaan untuk menambah status sosialnya. Dan untuk faktor pendorong pendidikan tidak merata, bisa diberikan fasilitas gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan masyarakat di pedalaman agar pendidikan dapat maju seperti pendidikan di kota-kota lainnya. Aman. Untuk penghambat kemiskinan, diberikan pelatihan pekerjaan dan diberikan lapangan pekerjaan yang lebih banyak agar menaikkan derajat. Dan untuk pendidikan tidak merata, diperbanyak beasiswa dan membuat sekolah di daerah-daerah terpencil. Untuk kasus kemiskinan, dengan mengurangi kemiskinan dengan memberikan pelatihan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Untuk pendidikan tidak merata dengan mengembangkan sekolah di pedesaan dan menambah lebih banyak beasiswa. Mari teman-teman kita diskusikan faktor pendorong pendidikan tidak merata dan faktor penghambat kasus kemiskinan. Yang mau berpendapat? Sevi? Menurut saya, solusinya bisa dengan pemerintah bisa memberikan bantuan pendidikan, misal beasiswa dan bantuan operasional sekolah kepada siswa yang berpotensi dalam pendidikan. Ditetapkan persyaratan tertentu agar siswa yang mendapatkan beasiswa dan Napos bisa benar-benar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik. Ada yang mau menambahkan? Menurut saya solusinya dengan menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya, agar tidak terjadi penumpukan guru-guru di suatu daerah sehingga banyak lulusan guru yang bekerja di bukan keahliannya, sedangkan di daerah lain dan terpencil masih kekurangan guru. Mungkin itu saja pendapat saya. Untuk faktor penghambat kasus kemiskinan, solusinya adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru dan melakukan inovasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan sosial dan asuransi sosial yang dapat dipercaya dengan intervensi terbatas hubungan dengan layanan perawatan sosial. Untuk pendidikan yang tidak merata, solusinya adalah pemerintah dapat memberikan beasiswa gratis kepada siswa-siswi yang kurang mampu dan mengembangkan sekolah di pedesaan seperti membangun beberapa sekolah. Menurut pendapat saya, cara mengatasi kemiskinan di daerah tertentu yaitu pemerintah memberikan dana sosial atau bantuan sosial, memberi pekerjaan pada orang yang kurang mampu, meningkatkan lowongan pekerjaan, melakukan inovasi dan kreasi, membuka lapangan kerja baru. Pendidikan tidak merata, cara mengatasinya yaitu membangun sekolah di tempat terpencil, memberi pendidikan gratis, dan menyediakan fasilitas yang lengkap. Kedua, kasus kemiskinan. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan sosial dan asuransi sosial yang dapat dipercaya.
Ini kita diskusi tentang yang pertama adalah cara mengurangi kemiskinan, yang kedua adalah cara mengatasi pendidikan yang tidak merata. Siapa yang ingin berpendapat? Silahkan. Cara mengurangi kemiskinan. 1. Memberikan motivasi atau penyuluhan tentang pentingnya bekerja agar mendapat uang. Memberikan bantuan kecil seperti membuat lapangan kerja untuk masyarakat Indonesia. Memberikan pendidikan gratis bagi rakyat yang tidak mampu. Mengutamakan kesejahteraan rakyat Indonesia asli. Cara mengatasi pendidikan tidak merata dengan adanya sistem zonasi, sekolah dan murid akan lebih merata. Pembagian sekolah dan murid akan lebih merata. Yang kurang pandai bisa menjadi pandai dan sekolah yang kurang terkenal bisa menjadi lebih berkembang. Memberikan beasiswa kepada anak yang benar-benar kurang mampu dalam hal finansial dan memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada siswa-siswa yang di pelosok dan memberitahu pentingnya bersekolah. Saya Grace mau berpendapat yang cara mengurangi kemiskinan menurut saya bisa dengan memberi modal bagi mereka agar dapat membuka usaha. Dengan diberinya kesempatan untuk berwirausaha, sedikit demi sedikit mereka bisa mendapat pemasukan untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu, salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan bermutu untuk semua pelajar secara merata yang nantinya bisa menjadi modal dalam mencari pekerjaan. Pendidikan yang diberikan bisa secara gratis. Yang kedua, cara mengatasi pendidikan yang tidak merata. Adanya pembangunan gedung sekolah secara merata. Biasanya pembangunan gedung hanya diutamakan di daerah perkotaan. Menurut saya, pembangunan gedung sekolah dibuat merata tanpa membedakan mana yang kota dan mana yang desa. Selain gedung, tentunya juga dengan memberi kelengkapan fasilitas di sekolah secara gratis. Misalnya buku, alat tulis, dan lainnya. Yang ketiga, peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Menurut saya, cara mengurangi kemiskinan yang pertama dengan memberikan motivasi atau penyuluhan tentang kemiskinan di Indonesia, karena pada dasarnya jika kita memberikan motivasi, mereka itu akan tergerak untuk bekerja dan berusaha. Yang kedua, dengan membantu mereka dalam melakukan usaha, baik bantuan modal, saran produk, dan pengajaran cara menjual produk yang benar. Yang ketiga, dengan memberikan bantuan kebutuhan sehari-hari agar mereka lebih fokus pada usaha mereka. Untuk cara mengatasi pendidikan tidak merata, kita bisa melakukan kita bisa memberikan beasiswa agar para siswa semangat untuk belajar. Yang kedua, menjamin pendidikan anak-anak yang kurang mampu. Yang ketiga, dengan cara selain memberi anggaran, diberikan kebutuhan seperti buku, alat tulis, dan lainnya. Lalu dikerjakannya guru-guru di daerah pelosok dalam jumlah banyak, jadi tidak ada kekurangan guru-guru di daerah terpencil. Penyuluhan pentingnya pendidikan agar tersadar akan pentingnya pendidikan dan tergerak untuk bersekolah. Yang terakhir, mendirikan sekolah di pelosok daerah di Nusantara. Terima kasih. Menurut saya, cara mengurangi kemiskinan yaitu bagi setiap penduduk yang ekonominya kurang, diberi modal atau uang untuk sebuah usaha agar mendapat pemasukan, melakukan hal kreatif dan inovatif untuk diperkenalkan, dan juga untuk mendapat penghasilan, dan memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang kedua, untuk mengatasi pendidikan yang tidak merata, yaitu memberi bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, memberi fasilitas atau kelengkapan yang belum ada di sekolah tertentu pada umumnya, sekolah yang ada papan tulis atau guru menetap atau sampai pensiun, meja kursi, tempat untuk sekolah, dan mengirim guru yang mampu mengajarkan semua mapel yang bisa membuat muridnya lebih maju, dan juga membuat sekolah tersebut menjadi lebih baik. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Silahkan kelompok mana dulu yang mau menyampaikan
Tadi ada dua permasalahan, yaitu permasalahan pendidikan sebagai pendorong mobilitas sosial dan permasalahan yang kedua, permasalahan kemiskinan sebagai penghambat mobilitas sosial. Kelompok 1, Pak. Saya kelompok 1. Cara mengatasi pendidikan tidak merata adalah dengan cara peningkatan kualitas guru, pertukaran guru antar wilayah, dan pembangunan sekolah di daerah yang mutu pendidikannya kurang baik. Untuk cara mengatasi kemiskinan, 1. Memberikan penyuluhan tentang kewirausahaan agar masyarakat miskin atau kurang mampu dapat memiliki jiwa kewirausahaan. 2. Memberikan fasilitas atau rumah gratis kepada orang kurang mampu. 3. Dengan melakukan redistribusi pendapatan. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kelompok 1, bagus sekali pendapat-pendapatnya. Ada yang mau menanggapi? Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Faktor kemiskinan, cara mengatasinya yaitu 1. Pemerintah memberi dana sosial kepada orang yang kurang mampu. 2. Memberi pekerjaan pada orang yang kurang mampu. Yang ketiga, meningkatkan lowongan pekerjaan. Yang keempat, melakukan inovasi atau kreasi. Yang kelima, membuka lapangan kerja baru. Kelompok 3, Pak. Menurut diskusi dari kelompok 3, yang nomor 1, cara mengurangi kemiskinan yaitu membantu bagi yang ekonominya kurang, diberi sebuah bantuan modal untuk sebuah usaha agar kedepannya juga mempunyai penghasilan lebih dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Memberi sebuah motivasi dan inovasi agar mereka bisa bangkit dan berusaha karena adanya tujuan awal dan niat yang memperkokoh usaha mereka, dan juga menambah lapangan pekerjaan. Yang kedua, cara mengatasi pendidikan tidak merata. Nomor 1, peningkatan fasilitas infrastruktur menuju sekolah. Adanya pembangunan sekolah secara merata, baik di desa maupun di kota. Yang keempat, dengan adanya sistem zonasi yang akan lebih merata karena ada murid pintar dan kurang pandai di setiap sekolah, yang membuat murid pandai akan belajar bersama dan membuat sekolah lebih maju. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya mau menambahkan jawaban kelompok 3 tadi. Menghambat mobilitas sosial kemiskinan menurut saya memberikan bantuan dana sosial dan juga pelatihan untuk berwirausaha agar status sosial berubah. Pendidikan tidak merata menurut saya mengembangkan pendidikan di daerah pedalaman atau daerah terpencil yang masih keterbatasan akan pendidikan, memberikan fasilitas gratis pendidikan agar pendidikan di daerah terpencil tersebut dapat maju dan bisa menyaingi pendidikan di kota-kota besar dan dapat meningkatkan mobilitas sosial. Terima kasih Amirul Adi telah menambahkan jawaban dari kelompoknya Naswa tadi. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Naswa. Ya, tepuk tangan. Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2 silakan Bellatrix disampaikan. Saya dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pendidikan tidak merata. Solusinya dengan pemerintah dapat memberikan beasiswa gratis kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Untuk tenaga pengajar atau guru, pemerintah dapat menyebar lulusan guru-guru ke daerah-daerah yang masih minim tenaga pengajarnya. Dan juga bisa dengan membagikan buku-buku pelajaran secara gratis dari pemerintah. Faktor penghambatnya kasus kemiskinan. Solusinya untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia bisa dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru dan melakukan inovasi. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan sosial dan asuransi sosial yang dapat dipercaya dengan intervensi terbatas sehubungan dengan layanan perawatan sosial. Saya dari kelompok 3 mau menambahkan yang bisa dengan memberi modal bagi mereka agar dapat membuka usaha. Dengan diberinya kesempatan untuk berwirausaha, sedikit demi sedikit mereka bisa mendapat pemasukan untuk memenuhi kebutuhan. Terus yang mengatasi pendidikan tidak merata, bisa dengan peningkatan fasilitas infrastruktur akses menuju sekolah. Ya, terima kasih Grace telah menambahkan pendapat dari kelompok 2 tadi. Tepuk tangan buat kelompok 2.
Ya. Terima kasih kalian telah melaksanakan diskusi dengan baik. Kelompok 1 tadi luar biasa, kelompok 2 tadi hebat sekali, kelompok 3 tadi excellent. Ya, jadi semua bagus-bagus, pendapatnya luar biasa. Oke anak-anak, untuk selanjutnya adalah Bapak ingin mengevaluasi proses pencarian masalah saat kalian melaksanakan diskusi pembelajaran tadi. Jadi hal-hal yang menjadi permasalahan kalian saat melaksanakan diskusi, kami persilahkan kalian sampaikan. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Masalahnya apa? Nggak semua anggota kelompok bisa berdiskusi, Pak, karena ada yang kesulitan sinyal juga, Pak. Ya, terima kasih Ega. Ya, Pak. Siapa lagi yang Saya, Pak. Apa yang mau disampaikan? Permasalahannya apa? Sinyalnya susah, jadi macet-macet sama mikrofonnya agak bermasalah, Pak. Oh ya, terima kasih Grace. Permasalahannya sudah disampaikan. Selanjutnya siapa? Saya, Pak. Masalah kamu apa di kelompok kamu? Jaringannya suka terputus-putus, Pak. Ya, Dinan. Jaringannya, Pak, jaringannya kadang-kadang terputus sama suka banyak anak yang kadang-kadang nggak bisa masuk karena jaringannya susah. Terima kasih anak-anak yang telah memberikan masukan dan evaluasi kaitannya dengan pembelajaran di siang hari ini. Evaluasi ini akan menjadikan proses pembelajaran dan referensi bagi Bapak untuk pelaksanaan pembelajaran yang selanjutnya, sehingga masalah-masalah tersebut bisa diminimalisasi. Terima kasih kepada anak-anak yang telah melaksanakan diskusi pembelajaran dengan sangat baik. Pendapatnya sangat kritis tadi, bagus-bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Apresiasi untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, apresiasi setinggi-tingginya buat kelompok 2. Ya, terima kasih. Kemudian tepuk tangan untuk kelompok 3. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat kelompok 3. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke refleksi pembelajaran. Jadi dalam satu rangkaian pembelajaran tadi, mulai dari awal sampai akhir, Bapak akan merefleksikan pembelajaran hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa itu mobilitas? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Wengku, silahkan. Ya, mobilitas sosial itu merupakan perpindahan dari satu posisi tingkatan sosial ke tingkatan sosial yang lain, Pak. Terima kasih, Wengku. Jadi betul sekali. Ya. Jadi yang namanya mobilitas itu perpindahan status sosial. Ya, bisa naik, bisa turun. Nah, kemudian yang kedua, bentuk-bentuk mobilitasnya. Siapa yang mau menjawab? Siapa? Naswa, diaktifkan. Saya, Pak. Ya. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua, yaitu mobilitas horizontal dan mobilitas vertikal. Contoh mobilitas horizontal adalah Pak Ali adalah pedagang sayur mayur yang lalu menjadi pedagang buah-buahan. Contoh mobilitas vertikal adalah turunnya status individu atau social sinking. Seorang pejabat dipecat dan divonis hukuman penjara karena kasus korupsi. Selanjutnya saluran mobilitas sosial. Siapa yang mau menjawab? Silahkan, Puput. Saluran mobilitas sosial ada politik, mobilitas politik, orang yang telah mengabdi dan berkontribusi banyak dalam satu partai politik akan diangkat menjadi ketua partai atau pembina partai tersebut. Atau bisa juga orang-orang tersebut dimasukkan ke materi dalam suatu kabinet negara. Itu pun jika partainya mendapat jatah kursi di parlemen. Bisa juga orang tersebut diusung oleh partai politiknya untuk menjadi kepala daerah atau bahkan kepala negara. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ini, kira-kira
yang bisa menyimpulkan siapa? Silahkan Naura. Kesimpulan dari mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial adalah vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Contoh mobilitas vertikal ke atas adalah seseorang yang dulunya menjadi pengusaha, kemudian menjabat sebagai wali kota, dan kemudian menjabat sebagai gubernur, dan naik jabatannya menjadi presiden. Contoh dari vertikal ke bawah adalah seorang artis yang terjerat narkoba kemudian menjadi narapidana. Faktor pendorong dari mobilitas sosial adalah salah satu contohnya adalah pendidikan yang tidak merata. Solusi dari pendidikan tidak merata tersebut adalah pemerintah dapat memberikan beasiswa gratis kepada siswa-siswi yang kurang mampu. Yang kedua ada faktor penghambat. Faktor penghambat tersebut adalah kasus kemiskinan. Solusinya yaitu untuk mengurangi di Indonesia bisa dengan cara membuka lapangan pekerjaan baru dan melakukan inovasi. Selanjutnya adalah saluran mobilitas sosial, yaitu politik, ekonomi, perkawinan, dan saluran keahlian. Ya, terima kasih Naura telah menyimpulkan pembelajaran di siang hari ini. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Naura tersebut. Jadi pembelajaran di siang hari ini bisa disimpulkan bahwa yang namanya mobilitas itu perpindahan status sosial. Nah, perpindahannya itu bisa naik, bisa turun, bisa sama, kemudian bisa antar generasi, intragenerasi. Itu bentuknya, mohon maaf. Kemudian saluran-saluran mobilitas sosial bisa perkawinan, kemudian olahraga, berkembang itu banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Nah, salah satunya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini adalah salah satu faktor yang sangat menghambat sekali untuk melakukan mobilitas sosial. Misalnya orang yang miskin ya dapat akses pendidikannya tidak ada, maka otomatis cita-citanya juga dia tidak bisa tinggi. Lulusan SD tidak mungkin mau bercita-cita jadi misalnya dokter, kan tidak mungkin. Nah, itulah satu rangkaian kesimpulan pembelajaran hari ini, sehingga dari pembelajaran ini kita semua bisa belajar semua bahwa masih banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi kalian telah melaksanakan diskusi dengan baik, kemudian rangkaian pembelajaran dengan sangat luar biasa. Tadi banyak pendapat-pendapat yang kritis, bagus sekali, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Selanjutnya kalian nanti akan masuk ke kuis. Jadi nanti kalian bisa membuka kelas 9G. Ya, 9G, kemudian di situ ada ulangan. Nah, kalian nanti buka link kuisnya di situ. Bapak kasih waktu 10 menit. Silahkan. Oke, terima kasih anak-anak. Rangkaian pembelajaran yang hari ini telah berakhir. Kemudian untuk pembelajaran yang akan datang silahkan dipelajari terlebih dahulu. Nanti yang akan kita bahas adalah pluralitas dalam masyarakat atau perbedaan dalam masyarakat. Terima kasih anak-anak, kalian telah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Pembelajaran di siang hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.